فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Maka dikeluarkanlah, ditampilkan dalam Al-Quran, karena kita minta sama Allah, ditampilkanlah oleh Allah jenis-jenis zikir yang menjadikan kita tersambung kepada Allah. Nah, saya sampaikan di sini barangkali 3 saja supaya cepat. 1. Sabar ya ngajinya ya. 1. Namanya kalimat thayyibah. Ya, zikir yang algoritmanya itu kalimat thayyibah. Oke. Bentuknya, bentuk kalimatnya cari sesuai kebutuhan. Misal, bisa al-asma'ul husna. Dalilnya Quran surat 17, Al-Isra di ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman, ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Jika Anda ingin terkoneksi dengan Allah, atau bahkan minta solusi, berdoa, ingin tersambung, sebut Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Atau Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan dengan itu Allah jawab sesuai dengan masalah kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Husna itu bukan sekedar indah. Husna itu seakar dengan hasanun, hasanun, hasanah, husnun, ihsanun. Nama yang mengandung sifat keagungan Allah yang indah, yang mengabulkan setiap persoalan yang dirasakan oleh hamba dan diberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan persoalan itu. Contoh, misal kita butuh saat bekerja dimudahkan rezeki, sebut ya Razzaq. Ya Allah, ya Razzaq. Jelas? Misal sedang belajar anak-anak, ingin ditambahkan pengetahuan yang kuat, sebut ya Allah, ya Alim, pemilik pengetahuan. Misal sedang ada persoalan yang tak mudah, kita minta solusi, dibukakan kemudahan, kelancaran, kesulitan dihilangkan. Al-Fattah, ya Allah, ya Fattah. Misal ingin mendapatkan kelapangan hati sehingga setiap persoalan bisa diterima dengan lapang, dengan tenang. As-Sabr, ya Allah, ya sabar. Sedang punya masalah, pengen sabar, sebutkan ya Allah, ya sabar. Ya Allah, ya sabar. Nah, disebutkan bukan hanya di lisan, karena zikir. Zikir itu kan tersambung. Lisan itu pengucapan yang diungkapkan untuk membantu supaya hati tersambung. Sebutkan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai hati merasa nyambung. Makanya Nabi kasih latihan 33 kali, sampai nyambung. Masa disebutkan 33 kali nggak ingat juga? Ya, nah, kadang setiap kita bisa berbeda. Makanya ada orang datang, ulama yang tahu, yang peka bilang, baca 100 kali ya. Yang ini baca 20 kali ya. Ini baca 30 kali ya. Kenapa? Dengan latihan sampai ke situ hati nyambung. Jelas ya? Nah, tapi baca sesuai kebutuhan. Ingin menghafal Al-Asmaul Husna nggak apa-apa. Tapi kalau ingin mohon, cari yang paling efektif, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal yang kedua, ada lagi misalnya kita ingin meminta kesuksesan yang membuat segala itu menghadirkan keindahan, kebahagiaan dan Allah ridha. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ingin dibebaskan dari was-was yang membuat kita sering ragu dalam ibadah. Subhanallah. Ingin diberikan kelapangan syukur. Dengan syukur itu nikmat nambah terus. Alhamdulillah. Latihan sampai kita tersambung dengan Allah. Itu kalimat thayyibah. Itu latihannya. 2, Al-Quran. Oh, nggak ada yang lebih indah dari Al-Quran. Insya Allah. Al-Quran itu dahsyatnya. Jangankan kita baca. Dengar orang baca, sudah ingat Allah kita. Coba buka Murattal tuh. Syekh Sudes baca Quran. Masyadir Rasid baca Quran. Syekh Surem baca Quran. Dibaca, langsung menghujam ke hati kan? Langsung ingat tuh. Tiba-tiba ada yang nangis, ada yang tenang, baru dibacain. Itulah indahnya Quran. Apalagi baca sendiri. Apalagi sedang punya masalah. Ambil wudhu, bawa mushaf, buka. Dahsyatnya, kadang baru buka. Itu ayat yang terbuka sesuai dengan apa yang kita alami. Kadang-kadang demikian.
baca. Kalau tahu kemuliaan ayatnya, baca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal sedang punya masalah yang kompleks, yang orang kadang juga meragukan itu, kadang mencela kita, kadang membuat kita pesimis, keluarkan ad-duha dengan al-insyirah. Sedang ada masalah di rumah, pergaulan, belum kompak dengan kakak, dengan adik dan sebagainya, keluarkan surat Yusuf. Ya. Misal ada persoalan di pekerjaan dan sebagainya, ingin dimudahkan, baca surat Al-Waqi'ah. Keluarkan. Kalau belum tahu, beli buku-buku yang terkait dengan itu. Kan sudah banyak sekarang bahasa Indonesianya. Baca dulu, sedang gundah, sedang apapun, ingin terkoneksi dengan Allah, ini. Kalau tak tahu, Al-Fatihah. Ya, betul, Al-Fatihah. Karena itu ringkas intisari Al-Quran di Al-Fatihah. Bacakan, sampai kita merasakan bahwa jiwa kita sekarang tersambung dengan Allah. Kita punya Allah, maksudnya itu, saya punya Allah. Bacakan itu. Ya, jelas ya? Itu Quran. Upayakan Al-Quran. Nggak ada yang paling indah bacaan itu selain Al-Quran. Kalau nggak percaya silahkan ya. Anak-anak, teman-teman, anak-anak kita semua boleh diajarin Quran tuh. Terus misalnya teman-teman pulang dari kantor ya. Atau dari pekerjaan tuh. Kena macet, pusing apa. Tiba-tiba lihat anak atau cucu. Usia 3 tahun, 4 tahun. Dia sedang mengulang-ulang. Walaupun ayat itu biasa. Qul huwallahu ahad. Itu hilang semua penatnya. Yang ada cuma pengen meluk. Gitu ya. Gitu. Itu luar biasa. Pernah nggak ngantar ke sekolah baca Quran sama-sama? Barengan? Ya sebentar ya. Gitu ya. 5 menit ya. Pernah nggak gitu ya? Coba barengan baca Quran sampai terkoneksi. Oke, yang terakhir, yang ketiga pada bagian pertama ini, sholat. Dan saya akhiri di sini. Nanti penjelasan setelah penjelasan karena sudah ada panggilannya. Sholat. Oke, tadi waktu saya tanya manfaat zikir ada jawaban tenang di sini. Itu dalilnya Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam. Ala itu bukan sekedar huruf ikhbar. Huruf memberi informasi, tapi huruf taukid. Sering diartikan begini, ketahuilah. Oke? Kabarkanlah, tidak. Makna dalamnya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Dengan engkau terkoneksi pada Allah secara baik, hatimu pasti tenang. Nah, jadi kalau ingin tenang, sedang gelisah, pengen tenang, pilih 1 dari 3. Kenapa sholat itu dipaksa oleh Allah untuk dikerjakan oleh kita? Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sujud dan ruku kepada Allah, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Yang butuh kita. Apa di antara manfaat sholat itu? Yang paling pokok adalah memberikan ketenangan pada jiwa. Gitu. Karena ketenangan itu yang paling inti. Anda kerja, gajinya banyak tapi nggak tenang, nggak akan nyaman. Di rumah tangga hasil suami banyak rumah luas, kendaraan banyak, tapi Anda nggak tenang, nggak enak rumah tangganya. Makanya kenapa sakinah itu mendahului mawaddah. Padahal mawaddah bentuknya jamak. Madah jadi mawaddah. Mawaddah itu perlimpahan harta benda yang membuat nyaman berumah tangga. Banyak harta, tapi kenapa sakinah duluan? Karena mawaddah, walaupun terkumpul banyak melimpah, kalau tidak ada sakinah, hati tetap gelisah. Nah, untuk dapat tenang itu Allah kasih solusi. Kenapa? Di sini zikir ditampilkan, dengan zikir terkoneksi pada Allah, hatimu pasti tenang. Sampai merasa punya Allah. Jalannya bagaimana? Sholat. Dari mana tahu kalau sholat itu bagian dari skema mengoneksikan pada Allah? Di Quran surah 20, Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, akulah Tuhan, akulah Allah, Tuhan yang paling hak dipertuhankan dan disembah. Sembah aku dengan cara menunaikan sholat supaya terkoneksi padaku. Jadi Allah itu bukan nama sifat, Allah itu nama Tuhan. Nah, sholat itu menghimpun semua jenis zikir. Kalimat thayyibah ada dalam sholat. Ada subhanallah dalam sholat? Ada, kalau nggak ada berarti Anda saat ruku sujud nggak baca tuh. Alhamdulillah ada? Ada, kalau nggak baca berarti Al-Fatihahnya kurang kan? Allahu Akbar ada? Kalau nggak baca berarti takbirnya nggak ada tuh. Ya kan? Kalimat thayyibah ada semua. Istighfar ada? Ada, dalam ruku sujud ada istighfar. Duduk di antara 2 sujud kalimat pertama istighfar. Rabbighfir, ada semua. Quran ada nggak dalam sholat? Ada, Al-Fatihah, Al-Quran. Baca surat Al-Quran. Jadi semua yang terkait dengan sholat, itulah fungsi koneksi sesungguhnya dalam sholat. Itulah kenapa kita dipaksa sholat.
supaya terkoneksi, supaya hatinya tenang, supaya hidupnya mudah. Saking dahsyatnya, semua yang terkait dengan sholat bikin tenang. Masjid itu tempat sholat. Masuk masjid, tenangnya luar biasa. Antum pilih ya, pilih nih. Sedang ada pekerjaan, terus tiba-tiba ke rumah. Masuk rumah ketemu istri, dengan masuk masjid kosong gak ada orang. Tenang mana? Istrinya di masjid. Tapi lain kan, masuk masjid lain kan? Tenang kan? Masuk masjid tenang, duduk, nyaman dan sebagainya. Jadi semua yang terkait dengan sholat enak. Gaul sama orang-orang sholat pun tenang. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang biasa sholat, itu tenang hati Anda. Tenang. Demi Allah saya katakan tenang. Oleh karena itu coba hadirkan sholat di rumah. Semuanya sholat bareng-bareng. Suami jadi imam, istri, anak-anak bareng ikut semua gitu kan. Dengan keluarga itu rasanya akan beda. Auranya akan lain.